إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, sesungguhnya kita ingin agar kita menjadi orang-orang yang bahagia. Akan tetapi kebahagiaan tentunya ya akhi, yang paling hakiki adalah ketika kita diberikan oleh Allah keselamatan dari berbagai macam fitnah yang bisa merusak keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sa'idu liman junnibal fitan waliman ubtuliya fasabar." Fawaha waha waha. Sesungguhnya orang yang bahagia itu, kata Rasulullah, hanyalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan bagi orang yang sabar ketika menghadapi ujian yang menerpa. Sungguh indah, sungguh baik, sungguh bagus, kata Rasulullah SAW, orang seperti itu. Dikutlah Abu Daud dan yang lainnya. Subhanallah akhal Islam. Ternyata Rasulullah mengabarkan bahwasanya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Fitnah itu berupa syahwat, fitnah itu berupa syubuhat, fitnah berupa penyimpangan dari agama, fitnah yang bisa merusak keimanan seorang hamba. Maka orang yang diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah yang bisa merusak agamanya, itulah orang-orang yang bahagia di dunia ini, apalagi di akhirat nanti ya akhal Islam. Maka kewajiban seorang muslim apabila ia ingin menjadi hamba yang bahagia, orang yang bahagia, dia berusaha untuk lari dari fitnah. Jangan sampai ia mendekati fitnah. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanam yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Hampir kata Rasulullah, hampir sebaik-baik harta seseorang adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Naam ya akhal Islam, karena hati kita ini lemah sekali. Jangan pernah kita merasa bahwa kita tidak akan pernah terkena fitnah. Fawallahi ya akhal Islam, Rasulullah menyuruh kita untuk lari dari fitnah. Ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya Dajjal, Rasulullah bersabda, idza sami'tum Dajjal bi ardin falyan'a anhu. Apabila salah seorang dari kalian mendengar Dajjal di suatu tempat, hendaklah ia lari, hendaklah ia menjauh darinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak ya akhwal Islam mereka yang berani mendekati fitnah, berupa fitnah syahwat ataupun fitnah syubuhat, akhirnya ia pun terkena fitnah tersebut. Ya akhwal Islam, fitnah syahwat itu berupa fitnah wanita, terutama bagi laki-laki. Ia adalah merupakan fitnah yang paling berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang paling berat bagi laki-laki dari wanita. Namun banyak ikhwan yang mereka kemudian malah masuk dalam kancah fitnah tersebut.
Mereka malah kemudian mendekati para akhwat, baik itu di media sosial maupun yang lainnya. Akhirnya mereka jatuh kepada fitnah yang mengerikan itu. Fitnah syahwat di akhwat Islam. Fitnah syahwat itu berupa harta dan kedudukan. Kita berlomba mencari kedudukan. Kita berlomba mencari harta, tak peduli apakah itu halal ataupun haram. Sehingga akhirnya kita pun menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Ar-Rahman. Maka ya akhal Islam, seorang hamba berusaha berhati-hati. Jangan sampai ia terkena fitnah tersebut. Terlebih fitnah syubuhat. Fitnah yang bisa meluntakkan akidah seorang hamba. Fitnah itu berupa pemikiran yang menyesatkan. Pemikiran yang bisa menyebabkan kita menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan, kaqit'il lailil muzlim, yusbihur rajulu mu'minan, wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan, wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'arabim minad dunya." Bersegeralah, kata Rasulullah, beramal saleh sebelum datangnya fitnah bagaikan potongan malam yang gelap. Di waktu pagi seseorang masih mukmin, di waktu sore dia sudah kafir. Atau di waktu sore dia masih mukmin, di waktu pagi ia telah kafir. Ia menjual agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Fitnah itu begitu dahsyat ya akhal Islam, sehingga seseorang mau untuk menggadaikan akhiratnya, menggadaikan agamanya hanya untuk mendapatkan dunia. Padahal kesenangan dunia hanyalah sedikit sekali di mata Allah Jalla wa'ala. Maka ya akhal Islam, ketika kita diberikan oleh Allah keselamatan dari itu semua, sungguh kita menjadi hamba-hamba yang bahagia di dunia dan akhirat. Kita senantiasa mengharapkan keridhaan Allah. Yang kita harapkan adalah kita berusaha bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita bisa menaati Allah, bisa menjauhi larangan Allah. Sungguh ketika yang kita pikirkan itu adalah perkara demikian, sesuatu yang sangat mulia yang kita pikirkan, maka Allah akan jauhkan kita dari berbagai macam fitnah yang akan bisa merusak keimanan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan siapa orang yang bahagia itu. Kata Rasulullah, waliman ubtuliya fasabar. Dan bagi orang yang diberikan ujian lalu ia bersabar. Sungguh saudaraku, kesabaran adalah pemberian Allah yang terbesar dan terluas. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Ketika seseorang diberikan oleh Allah ujian itu berupa musibah yang menimpa, ujian berupa kesakitan, ujian berupa kemiskinan dan yang lainnya. Demikian pula ujian-ujian ya akhul Islam yang pasti menimpa setiap muslim dalam hidupnya. Ia berusaha untuk sabar. Sungguh ya akhul Islam, orang ini kata Rasulullah, orang yang bahagia ketika diberikan kesabaran menghadapi berbagai macam ujian itu. Betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah ujian, ternyata ia tidak bersabar. Dia malah menuduh Allah tidak sayang kepadanya. Bahkan kemudian semakin menjauh dari Allah Jalla wa'ala. Ujian itu bukannya menggugurkan dosanya, tapi kemudian ujian itu ternyata malah menghancurkan keimanannya. Kenapa? Karena ia tidak mau bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Padahal ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba ya akhal Islam, tiada lain adalah kebaikan untuknya. Kalau bukan karena ujian, iman kita tidak akan tertempa ya akhal Islam.
Kalau bukan karena Allah menurunkan ujian kepada kaum mukminin, Allah mungkin tidak akan menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi dengan adanya ujian, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita, alhamdulillah. Ujian itu terkadang dengan kesenangan, ujian itu terkadang dengan kesusahan. Namun semua kita menginginkan agar ujian itu berupa kesenangan. Dan berapa banyak yang Allah berikan ujian kesenangan, ternyata mereka lalai dengan kesenangan itu. Berapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah harta, padahal itu ujian untuknya. Ternyata ia tidak sabar dengan harta tersebut. Ia menjadi orang yang sombong, orang yang zalim, orang yang angkuh. Karena ia merasa punya harta, ia tertipu dengan hartanya. Ternyata ia tidak sabar dengan ujian harta. Akhwal Islam, sungguh indah orang-orang yang sabar ketika diberikan oleh Allah ujian. Ketika diberikan ujian, kesusahan, ia sabar. Dan ia menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketika diberikan ujian kesenangan, ia bersyukur. Ia tidak ingin tertipu oleh kesenangan yang ia miliki tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر